Halo YouTube, selamat datang channel Mas Edis. Kali ini saya berada di Kecamatan Ngoro, Desa Kunjoro Wesi, dan kita nanti mau ke itu Gunung Penanggungan, tapi kita bukan ke sana, kita mau ke gunung baliknya Penanggungan, yaitu Gunung Bekel. Nah, ini rencananya kita merobos hutan, melewati beberapa candi, karena ini saya lihat di YouTube juga belum pernah ada yang liput katanya ya. Jadi kita biasanya kalau di ke Bekel kan lewat jalur Tundo. Nah, kita lewat jalur yang Kunjoro Wesi. Nah, ini kita sama Eyang Su. Nih opa-opa 65 tahun masih seweger. Kemudian ini Mami Yani. Ini Mama 50 tahun yang perkasa ini. Motornya aja CB150. Oke, kita langsung ke base camp habis ini, terus ketemu lagi di base camp. Jangan lupa like dan subscribe. Nah, ini kita udah nyampe di Desa Telogo Kunjoro Wesi ya. Nanti kita lewatnya di sebelahnya rumah warna kuning itu, kita parkirnya di belakangnya langgar. Ini patokannya ada tandon. Jadi ini kita lintas hutan ya, karena sebenarnya kalau ke Bekel kan lewat Jolo Tundo, ini kita lewat Kunjoro Wesinya. Jadi nanti mungkin lewati beberapa candi. Wah, tujuan pertamanya Candi Wayang. Oke Pak Su, siap? Siap. Mbak Yani? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Jam 12.45 berangkat. Pak. Tujuan kita di baliknya sana. Jadi kita tadi dari sana, dari Surabaya. Ya, teman-teman kalau mau ke sini, googling aja Kunjoro Wesi, nanti pakai GPS, gunakan penduduk sekitar, tanya ke arahnya Gunung Penanggungan. Nah, nanti dari arah Penanggungan nggak usah berhenti di base campnya Penanggungan, tapi lurus saja. Tanya aja ke Candi Wayang. Ini jalur yang pernah kita lewati waktu ke Penanggungan via Kunjoro Wesi yang Telogo. Ini kalau nggak salah depan tuh ada kandang sapi. Ya benar, jadi ini kita lewat jalan yang sama waktu ke Penanggungan lewat Telogo itu ya. Ini baru 1 menit pertama, tanjakannya udah 45 derajat. Kita ke atas terus ngikuti jalur ini nanti sampai di Candi Wayang. Jadi ini videonya saya skip. Nanti kita syuting lagi di Candi Wayang karena kan sudah pernah ada di video sebelumnya. Hemat baterai. Ini kalau lurus, ini kalau naik segini. Nah, jalan slow-slow aja waktu pemula. Padahal nggak ada yang pemula di sini. Legend semua kecuali saya. 1 jam kita jalan waktu manula, waktu legend. Ini kita nyampe belum di mana-mana. Nah, ini sebelah kanan kelihatan yang orang-orang sebut Bukit Gajah Mungkur. Karena kalau dilihat dari atas dari Penanggungan bentuknya kayak gajah mengkurap. Ada Candi Gajah Mungkurnya juga di sana nanti. Nanti next kita ke sana lah kapan-kapan. Di sini nggak ada sumber air, jadi saya sarankan teman-teman bawa untuk kebutuhan minum saja itu 30 cc per kilogram berat badan. Apalagi kalau masak-masak pakai air berarti harusnya lebih banyak. Nah, kalau kita pakai trik hemat air, pakai musli sama pakai oatmeal. Kalau pakai mie boros banget jadinya. Kalau pengen tahu kayak gimana, lihat di salah satu video kita di bawah tuh ada
logistik ala Mas Edis kayak gimana. Ini jalannya masih landai banget menuju ke Candi Wayang. 1 jam 10 menit ini ada percabangan ke kiri ke puncak, ke Pawitra bisa, ke Candi Wayang bisa. Kalau lurus ini ke Candi Kerajaan, kebetulan ekspedisi kita hari ini yang ke kiri, jadi kita ke Candi Wayang. 1 jam 10 menit kita jalan. Lah, ini kita masuk ke area perkemahan yang biasa dipakai camp. Ini namanya situs budaya Candi Gajah Mungkur. Di sini kalau ke Penanggungan Pawitra belok kiri ini puncaknya, sebelah kanan ini Candi Wayang. Kita udah pernah explore di sini candi lah. Kalau mau ngecamp di luarnya tanaman, jangan di tengah-tengah candi. Nah, ini belakang apa namanya, Gunung Gajah Mungkur. Ini jalannya nanti kita akan lewat sana, belakangnya Candi Wayang tuh. Ini Candi Wayang, jadi candinya ya cuman gini tok, relief gini doang. Dari sini puncak Pawitra kelihatan. Nah, kalau mau naik ke Pawitra lewat situ, muter ke sana, tembus ke hutan Kaliandra. Dari Kaliandra lurus ke sana, wes itu. Nggak ada bonusnya di sana. Kita kapan-kapan ke gunung yang di belakang Candi Wayang ini kalau ada kesempatan. Kita istirahat dulu, leyel-leyel dulu bentar. Setelah kita istirahat, sekarang jam 14.40, kita lanjut jalan ke sebelah baratnya Candi Wayang. Nah, ini lewatnya yang sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini perjalanan yang sebenarnya baru dimulai, karena kita bertiga belum pernah ada yang lewat sini. Dan memang ini jalur yang nggak umum untuk ke Bekel. Tapi kalau teman-teman yang suka menjelajah situs-situs Pawitra, ini yang turun dari Gajah Mungkur tuh bagus. Nah, ini ke kanan ini bisa ke Gajah Mungkur. Ini kita yang lurus. Kalau kita pulang, tapi sama kok Mbak ketemunya. Ini jalannya landai sekali. Sebelah kiri jelas pemandangan Penanggungan. Sebelah kanan hutan Kaliandranya Gajah Mungkur. Ini kemiringan 0 derajat, tidak ada tanjakan. Nah, kalau mau ngecamp di Candi Wayang tadi, kalau misalnya teman-teman kebetulan pas penuh, di sini bisa camp tapi mbabat dulu. Oke, kita lurus ke depan. Nih, kita masuk di semak-semak. Tinggi saya 170, dan ini lebih tinggi dari kepala saya semak-semaknya. Nih, kalau kita lihat sebelah kiri kan Gunung Penanggungan. Nah, itu tujuan kita, Gunung Bekel. Nih, kita tinggal ngikutin jalan ini aja udah. Insya Allah nyampe ke sana. Ya memang ini jalan paling jauh untuk menuju ke Bekel. Tapi ya itulah namanya petualangan. Kalau nyari yang deket-deket itu mah cuman rekreasi namanya. Nih, jalannya udah mulai nanjak lagi, tapi nggak sampai curam-curam banget. Lebarnya 3 telapak kaki. Sebelah kiri hutan dan jurang. Itu gunungnya. Tapi entah ini yang kita ambil bener apa enggak jalannya. Soalnya gunungnya kok sebelah kiri. Dan kita harus memutar.
Tapi kalau ternyata ini tujuannya nggak nyampe ke bekel, judul video saya yang saya ganti nih kayak. Keren. Iya ya. Nah ini kami curiga kok makin nanjak makin ke kanan arahnya. Mungkin ini ke jalurnya Gajah Mungkur juga, tapi lewat versi memutar, sedangkan Gunung Bekelnya ada di sebelah kiri. Jadi kita mundur balik arah. Mungkin kita ngelewatin percabangan yang nggak sengaja kita lewati. Kita balik kucing. Karena harusnya arahnya yang kita tuju adalah ke Bekel. Ini sedangkan arahnya semakin ke atas dan ke kanan, memutar ke dugaan kita adalah puncaknya Gajah Mungkur. Edelweiss, ini hikmah kesasar, dapat pemandangan yang indah, keren. Jarang loh di YouTube ada view yang sisi sebelah sini kalau nggak kesasar. Kita balik. Jadi ternyata kurang lebih 5 menit dari Candi Wayang tadi, ini ada percabangan kecil. Ini ada yang ke kiri, mungkin ini jalannya. Ya sekali lagi, kita belum tahu juga ini menuju kemana. Kalau ke sana juga nggak nyampe-nyampe berarti ya nyasar lagi. Mungkin yang tadi yang benar, atau mungkin yang ini yang benar. Nah kita kasih tanda dari pita untuk pulangnya kita nanti. Tapi lah nanti notok jedok kita nggak bisa pulang, kita cari pokoknya jalan turun ketemu kampung naik ojek balik ke base camp. Ini Mami sedang masang tandanya. Oke, kita lanjut jalan, bismillah aja. Ini jalannya lebih sempit dari yang tadi, lebih lebat juga, dan ini relatif menurun arahnya. Kalau yang tadi menaik, ini menurun. Kayak ini turunan. Kalau teman-teman ada yang tahu ke jalan yang kita ke atas tadi kemana tembusannya, boleh komen ya. Jadi kalau ada yang nyasar, baca komennya teman-teman, jadi ada gambaran. Ini jalannya turun banget. Nah ini arahnya lebih lebih logis untuk ke Gunung Bekel. Nah, ini 10 menit kita jalan dari Candi Wayang. Ini ada cabang lagi, ada yang ke bawah sana, ada yang lurus. Bismillah, untung-untungan kita ambil yang lurus. Kalau nggak untung ya balik lagi. Sini rumputnya gatel ya, nggak berduri tapi lumayan gatel. Wah ini melewati bekas pohon tumbang yang ditebang. Tapi setidaknya ada tanda-tanda kehidupan pernah lewat sini lah. Ada yang pakai gergaji ini. Cuman kita buta arah aja di sini. Ini jalannya terus menurun, nggak sampai 45 derajat tapi, dan ini kita udah dipayungi sama tanaman kaliandra, jadi terlindung dari sinar matahari. Efeknya adalah nyamuknya banyak. Sebelah kiri lereng, sebelah kanan tanjakan yang tadi kita kesasar. Gas terus aja lah. Yang penting walaupun masih masa social distancing, tapi nggak boleh sampai kehilangan orang yang di depan. Nah ini kalau sudah kondisi seperti ini, buta arah, yang penting tidak buta mata angin, dan yang penting cahaya masih kelihatan, itu masih lebih aman daripada kalau kita jalan malam. Jadi kalau mau merasa hutan kayak gini nih,
sangat tidak disarankan kalau malam hari, karena kita bener-bener kerepotan nanti jadinya. Nah, ini otomatis objektif video kita kali ini udah nggak Gunung Bekel lagi, tapi kemana ujung jalan ini. Ya syukur-syukur kalau bisa nyambung ke Bekel, berarti nggak perlu ganti judul ya. Ini jalannya medeni. Ini turunan, miring, longsor, kombinasi yang pas buat orang kesasar. Keliru ya nggak apa-apa, Pak. Ada jalannya nggak? Cuman ini agak longsor karena mungkin dilewati wong masih. Mungkin yang tadi ke bawah itu jalan karena ini udah rusak. Hati-hati, Pak. Hati-hati. Ini saya bukannya nolongin, malah ngerekam. Nah, ini kayak gini loh jalannya. Jadi gambut, rontok. Ini ya, tinja ambles kayak gini. Ini udah kekubur nih sepatu. Jadi semi-semi mode 4 WD lah. Gunakan tangan untuk kocean. Wah, hati-hati. Ini karena jalannya konturnya tuh miring ke kiri gini loh, jadi agak susah juga. Sedangkan kalau trekking pole nginjek sini, dia ambles. Wah, ini benar-benar gunung kecil yang nggak bisa diremehkan. Yang penting kita nggak boleh takabur. Mari kita bertadabur. Medannya meliuk-liuk, miring, melipir kanan nih. Cipluan. Jadi dari atas dia jatuh. Iya, nek jatuh itu dari atas. Paling cepat. Iya, Pak. Hai, nih cipluannya. Woi, ini obat mujarab ini. Loh, cipluan. Ini apa ngarani bahasa Inggrisnya? Berry apa gitu loh. Emang udah mateng, kuning ya. Keren. Nah, ini entah berapa menit lupa, kita nemu jalan yang ada bambunya. Dan ini bambunya kepalang di sini. Di depan memang kayaknya bukan jalur. Dan ini di bawah lebih manusiawi. Jadi kita turun ke bawah. Logis juga karena gunungnya ada di depan kita kalau kita madep ke sini. Ya sebenarnya sini mungkin bukan arahnya ke gunung ya, tapi ke candi yang terdekat dari gunung sana. Nah, maksud kita adalah menemukan candi Pandawa itu untuk menuju ke Candi Naga yang ada di Gunung Bekel. Nah, semoga baliknya nanti tidak sesusah berangkatnya. Atau barangkali kalau kita baliknya nyasar lagi, berarti video ini akan jadi beberapa part lintas jalur. Ini sekarang vegetasinya sudah jadi bambu-bambu. Ada bambu berarti ada air. Airnya di mana? Ya di dalam bambu. Itu gunungnya sebelah kiri sana, tutupan pohon. Kita lewat gapuro dari bambu. Saya 170 cm dan nggak perlu merangkak, jadinya masih
bisa lewat tanpa harus nunduk. Wow, ini udah mulai 45 derajat ke bawah. Ini lurus, ini ke bawah. Sekarang jam 3. Bekalnya pas di sebelah kiri kita sekarang. Dan ini jalannya turun terus. Asumsi saya ya, ini asumsi. Ini tembusnya lewat apa itu namanya? Balai Kambang nanti sana. Karena kalau melihat arahnya sini. Tapi nggak tahu lagi kalau di depan ada percabangan, kita cobain lagi cabang-cabangnya. Ini sekarang udah ganti masuk ke hutan Kaliandra lagi. Dan di sini Mami Legend mengeluarkan pusakanya. Sering. Masyete. Masyete apa? Golok biasa. Balik nang kene. Oh, gak jane kok tidak nang kene. Enggak, supaya kita tuh bisa melebar agak ke kanan. Iya. Jadi kan ngono lho, tak tidak gak mana. Sandung. Gak mamang. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya kalau goloknya sudah keluar di depan lebat. Ini sedikit ada harapan bahwa kita nggak mungkin nyasar ya, karena ini satu jalurnya udah kelihatan banget, manusia juga pernah lewat. Karena apa? Karena sampah. Kita ambil, dibawa pulang. Nih turunannya 50 sampai 60 gitu. Ini lek lurus. Ini ke bawah. Ini mau naik gunung rasanya kayak turun gunung. Ya karena memang nyebrang kita gunungnya. Ya. Hehehe. Jadi saya ini tidak menjebak loh Pak. Udah bilang kita merasa. Untungnya ada bekas pohon tumbang buat kocekan. Nah ini arahnya sudah mulai ke kiri. Ini sudah mengarah ke Gunung Bekel. Itu kelihatan anu itu. Terang di situ. Nih kita turunnya dikit banget. Habis itu turun lagi tapi belok ke kanan. Dan medannya lebih turun lagi. Ya ini udah lebih dari 60 derajat ini di depan. Yang kami pikirkan adalah pulangnya. Besok naiknya. Iya pulangnya besok naik. Karena kita nggak lintas. Nggak lintas nggak usah dipikirin. Jadi disinilah pentingnya kita juga milih partner penjelajahan ya. Jadi kalau kita sama pemula yo udah nangis di jalan duluan ini. Jadi kalau ada pemulanya minimal ada yang legend lah kayak Mbak Yani gini nih. Jalannya ketutup jadi harus ditebas dulu. Iya ya. Nih Itu tambah sorong kok balik. kita Mami sedang mensurvei apakah bisa dilewati apa enggak. Sambil nunggu nembang Pak. Nembang terus aja. Oke, yang di depan road kaptennya bilang ada jalan, kita lurus lanjut lagi. Cuman di sini memang agak longsor. Ini mulai kepikiran nanti pulangnya lewat sini apa kita lintas jalur lagi aja. Lah ini kita udah turunan
Ini ada percabangan lagi ke kanan sana sama ke kiri. Sini kita ilmu logika lagi yang main. Mumpung gunungnya masih kelihatan di depan kita sana, jadi kita ambil yang kiri. Nah, ini semaknya lebih nggak pernah dilewati lagi dibandingkan yang tadi. Tapi tetap ini masih termasuk jalan kok. Karena kita turun terus. Masih turun terus. Wah, serimpet. Hati-hati guys. Ini rumput nyerimpet. Untung kita nggak kerusak-kerusuk. Ini sekarang di Kaliandra Palamtoro ini nggak tahu. Nih kalau nggak pakai celana panjang bisa kena ginian, nyandol-nyandol. Oh, makin padat, makin berasa tidak ada yang lewat. Tapi kami yakin ini jalur karena ini lihat dari kontur tanahnya dan adanya sampah, jadi minimal manusia pernah lewat sini lah. Untung saya nggak buka open trip ke sini kemarin di Instagram. Nih jalurnya kayak gini, nggak ada. Tapi ini sepertinya jalur bobolan orang-orang yang nyari burung atau nyari apa itu namanya, daun-daun buat pakannya hewan. Ini turunan kayak gini. Lumayan susah. Nah, ini kita tadi dari atas sana, ternyata ini memang jalur trabasan. Jadi sepertinya kalau yang lurus tadi, yang kita nggak belok kiri, itu tembusnya ke sini, jalur yang muter lebih manusiawi. Nah ini kita Manusia beneran ini. ini udah alhamdulillah ketemu jalur yang lebarnya udah 5 kaki. Walaupun di depan sana lebat, tapi arahnya ke Bekal. Jadi masih lanjut. Minimal targetnya adalah kita nemu candi untuk camp sebelum matahari terbenam. Kita break ibadah dulu, mumpung ada waktu. Nah di sini tadi saya nyoba pakai Telkomsel, ngirim WA masih bisa, terima dan kirim, bahkan bikin story. Terus masuk Pak di sini Telkomsel. Punya aku nggak ada. Tapi punya Mami yang Telkomsel nggak ada. Punya Eyangsu ada, itu barusan WA masuk. Berarti masih bisa. Oh, ada mulai keluar kodenya. Tak flight mode, terus tak bikin lagi. Nah ini kita sampai di jalan yang benar-benar blank, alias tidak ada lanjutannya, atau mungkin belum ketemu lanjutannya di mana. Nih Mbak Yani di sana, Pak Su masih di sana. Saya tadi nyoba ke atas sana juga nggak ada jalan. Kita berhenti sejenak buat nyari jalan dulu. Nah, kita tadi dari yang sana. Well, literally kita tersesat karena nggak ada jalur. Jadi ini mau kembali juga tadi lewat mana lagi. Oke, nemu Pak Su, kemudian balik ke tempat yang waktu Om Su tadi sholat. Nah kita coba yang
ke belakangnya Om Su sholat tadi, yang ke kanan. Ini kan tadi kita ambil yang ke kiri. Pak Su, Ya. sampean di mana? Oh, di sana. Buntu yang sini, Pak. Iya, mungkin yang tadi ke kanan tuh, Pak, sampean sholat tuh, Pak. Mungkin, bisa jadi. Mau arahnya kemana, pokoknya ngikuti aja lah. Nah, ini buntuan kita tadi sampai sini. Ini ada batu patok. Tapi tidur batu patoknya, harusnya kan berdiri. Cuma sini anak. Nah, ya kan, itu batu pal ini. Jadi depan buntu yang kita tadi lewat. Yuk, kita balik. Bayangkan ya, zaman-zaman Majapahit dulu nyarinya tempat bikin candi itu, apalagi bawa batu-batu kayak gitu. Keren aja nih. Salut sama sesepuh. Itu tadi yang sholatnya di situ. Sedangkan ini ada jalan ke sana, tapi kita setelah sholat oleh juga nemu jalan ke bawah. Kita coba dulu lihat ke bawah. Ini bagian yang ngeri karena saya kepisah dari yang lain. Nampak jalan, yang lain gerak. Bawah ini jalan nggak sih? Nggak, tak naik lagi. Alhamdulillah ketemu jalan, juga ketemu teman-teman juga. Ternyata saya yang berasa ketemunya tetap sama. Seenggaknya ini jadi apa ya? Spirit moral, lek nyasar bareng nggak dewean. Nah, kebetulan kita tiga-tiganya punya top 10 sendiri-sendiri. Jadi andai kata nyasar semua kepisah, masih bisa tidak tergantung dengan orang lain. Atau bahasa kerennya adalah independent hikers. Jadi kita bawa tenda sendiri, bawa makan sendiri, bawa kompor sendiri, bawa alat masak sendiri. Ini rasa solo hiking tapi bertiga. Nah, ini kembali ke jalan yang benar. Social distancing. Ini jalannya udah mulai manusiawi lagi. Walaupun sempat kita social distancing kepisah tadi, tapi kami bersatu lagi. Tapi balik yang angel ini. Baliknya nerabas yang lain aja nanti nyoba. Nih kita pasang tanda dulu untuk kembali pulang, misalnya lewat jalur ini lagi. Nah, ternyata nggak sengaja di pohon yang ada dikasih pita sekarang itu juga ada plakatnya, tapi dari plat besi yang nggak tahu artinya apa. Mungkin masuk wilayahnya perhutani. Oke, kita lurus terus ke bawah. Matahari udah di depan. Ya, ini kayaknya jalur untuk berburu. Barusan Mbak Yani bilang kalau kita salah jalur masuk ke yang area Sarah Klopo, konon katanya di situ masih ada hewan buasnya. Nggak tanggung-tanggung lagi macan hutan. Tuh, Mbak Yani lagi masang tanda lagi di atas. Nah, ini kita udah makin turun, tapi udah lumayan landai ini. Dan sepanjang saya jalan di depan, sarang laba-laba kena di muka. Nih, sarang laba-laba ini kelihatan nggak? Ini harusnya orang yang pakai trekking pole yang di depan ini. Tukar formasi. Saya yang di belakang, biar ke syuting yang di depan. Nah, kenapa saya nggak pakai trekking pole? Karena saya megang kamera. Jam 16.13, belum satu pun candi yang kita temui setelah Candi Wayang. Artinya kita sudah keluar rute yang seharusnya kita lewati. Karena kalau menurut rutenya yang dijelaskan sama warga, ada beberapa candi yang harusnya kita lewati setelah Candi Wayang.
Nah, ini depan ada percabangan lagi. Kanan ada jalan. Ke kanan ada jalan, ke kiri Kayaknya ada kiri jalan. Ini masuk ke Buang. Kalau ke kiri turun, di situ ada kali. Nah, apakah kita harus menyeberangi kali? Kalau ke kanan jalannya rata. Kalau Gunung Bekelnya ada di depannya yang kiri. Nah, artinya kita nyebrang itu supaya Bisa ke area Bekel. Nah, udah. Insting kita main lagi. Pokoknya menuju ke Bekel. Ini logika yang sering saya bilang, puncak itu harusnya ada di atas dan kita harusnya selalu jalan yang ke atas. Nggak berlaku kalau kita nggak tahu arahnya. Ini kan turun terus dari tadi. Ini pemandangan tebing ya, jalan air. Tadi turun ternyata buntu, nggak ada jalur. Nah, ini teman-teman saya mana lagi nggak kelihatan. Sini nggak ada jalur. Kita coba balik ke atas. Oke, ini udah 4:30 pas. Berarti kita udah 4,5 jam jalan. Ini kita ada area rata di sebelahnya kali batu-batu ini. Jadi kita memutuskan ngecamp sini karena nggak nemu jalur. Andai kata nemu pun lanjut, belum tentu nemu tempat camp yang enak lagi. Jadi kita camp dulu di sini semalam. Well, karena kita nggak ngerti mau kemana, nggak ada jalur juga, kita putuskan balik ke sana. Kita tinggalkan tempat ini dulu. Kembali ke atas. Lah, ini saya nggak sengaja nyasar, malah nemu bekas tebang-tebangan pohon. Dibuat kayu bakar lumayan ini. Nah, tinggal cari. Biasanya kalau ada kayak gini kan ada manusia ke sini, berarti ada jalur. Nah, kan jalur. Aduh. Oh, ini jalur. Ini dari atas sana, ini ke bawah. Ini entah di mana. Sekarang kita masuk ke hutan yang ada akar gantungnya ini. Dan hari udah mulai gelap, kita harus segera nemu tempat untuk ngecamp yang proper. Karena yang di kali tadi cuman muat 1 tenda tok, sedangkan kita bertiga. Dan situasi kayak gini akan menyulitkan kalau terpisah-pisah. Nah, pengalaman ini mengajarkan pada kami semua, kalau nggak tahu jalurnya, minimal bawa parang. Dan rekomendasi selanjutnya adalah hemok. Karena begitu nggak nemu lokasi yang proper buat dirikan camping, ada pohon-pohon buat bergelantungan. Sayang kita nggak ada yang punya hemok, jadi kita terpaksa cari lokasi camp yang rata di jalur yang tadi. Balik ke atas bentar. Ini jam 6 sore, alhamdulillah kita akhirnya nemu jalur yang agak rata, dan akhirnya kita memutuskan ngecamp di sini. Ini pakai Metalike Solomid, ini pakai Utara, yang sana Metalike yang Luna yang punya saya. Nah, kenapa kita di jalur padahal kan harusnya tidak disarani jalur? Nah, kita berharap ada orang yang lewat, jadi bisa ditanyai juga sekalian. Ini ya, kalau kita lurus ke sana arahnya kemana, apakah arah yang kita tuju sesuai dengan yang kita mau apa enggak. Jadi untuk part selanjutnya adalah lanjutan dari petualangan kita hari ini. Terima kasih telah menonton.